Jadi ada dua smartphone high-end, bisa dibilang flagship killer lah yang baru meluncur di Indonesia. Samsung Galaxy S24 FE dan Xiaomi 14T Pro. Keduanya punya spesifikasi rata kanan bisa dibilang untuk kelasnya dan dibanderol dengan harga yang ya selisihnya dikit lah, cuma beda sejuta. Samsung Galaxy S24 FE mulai dari 9,9 juta dan yang paling mahalnya 10,9 juta. Dan Xiaomi 14T Pro harganya 8,5 dan 8,9 juta untuk varian tertingginya. Nah, karena kita udah nyoba keduanya dan udah ngetes juga performance dari keduanya, jadi kita bakal komparasi nih, lebih bagus mana sih antara Xiaomi 14T Pro atau Samsung Galaxy S24 FE. Di sini jawabannya. Kesan pertama gue sih ya, ketika gue megang smartphone ini, keduanya ya sama-sama punya feel yang premium. Cuman, entah kenapa Xiaomi 14T Pro ini lebih asik gitu. Lebih asik pas digenggam, lebih asik, lebih kelihatan mewah juga pas dipandang. Jadi ya, smartphone ini lebih cocok lah, nggak dipakein casing. Lihat aja, warnanya udah kayak iPhone 16 Pro. Titanium. Padahal ya, warnanya memang cuman terinspirasi aja. Jadi salah satu opsi warna dari smartphone ini adalah Titan Grey. Jadi ya titanium, meskipun materialnya sama sekali bukan dari titanium. Jadi smartphone ini sasisnya dari aluminium. Sama juga dengan Samsung Galaxy S24 FE yang sasisnya dari aluminium dan bodi belakangnya dari kaca. Keduanya juga ya punya IP rating IP68, jadi kalian bisa nyemplungin HP ini sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Jadi ngonten di bawah air pakai kedua smartphone ini sebenarnya aman-aman aja. Tapi secara kualitas, build quality-nya lebih oke di Samsung Galaxy S24 FE. Kenapa? Karena di bagian depannya dia udah pakai lapisan kaca Gorilla Glass Victus Plus. Di bagian belakangnya sih cuman Gorilla Glass 5, tapi lebih tahan gores dari Xiaomi 14T Pro. Karena sejauh ini gue masih belum tahu nih lapisan kaca apa yang dipakein Xiaomi untuk bodi belakang dan juga bodi depan, layar depan. Begitu juga di situs resmi Xiaomi-nya, nggak disebutin nih pakai Gorilla Glass kah atau pakai Kunlun Glass kah. Jadi masih misteri kualitas kaca dari smartphone ini. Jadi gua klaim ya lebih kuat di Samsung Galaxy S24 FE karena lebih jelas informasinya pakai Gorilla Glass Victus Plus. Cuman kalau ngomongin display, kualitas visualnya memang 14T Pro ini lebih unggul lah, lebih gonjreng warnanya dibandingin sama Galaxy S24 FE. Alasannya, memang keduanya sama-sama pakai panel AMOLED, tapi Xiaomi 14T Pro punya resolusi yang lebih tinggi, 1,5K yang lebih detail dibandingin sama Full HD Plus dari Samsung Galaxy S24 FE. Juga smartphone ini punya tingkat intensitas cahaya yang lebih tinggi, refresh rate-nya juga lebih ngebut daripada Samsung. Xiaomi 14T Pro punya tingkat intensitas cahaya sampai 4000 nits di peak mode. Jadi di peak mode itu ketika kita brightness-nya dimentokin, di fullin, saat di kondisi outdoor yang lagi terang-terangnya. Itu bakal lebih kelihatan clear pakai smartphone ini dibandingin sama Samsung Galaxy S24 FE. Juga refresh rate-nya yang udah 144 Hz dibandingin sama Samsung yang masih mentok di 120 Hz. Ya, keduanya juga punya fitur in-display fingerprint sama responsif juga, tapi lagi-lagi untuk fitur lebih lengkap di Xiaomi 14T Pro karena ada Dolby Vision, ada flicker free, terus juga ada filter low blue light. Jadi kalian lebih aman natap smartphone ini ketika malam hari atau kondisi cahaya yang redup. Sebenarnya ya di Samsung Galaxy S24 FE juga ada kedua fitur tadi minus Dolby Vision. Keduanya juga udah support HDR10+, jadi nonton video resolusi tinggi di mode HDR di YouTube ataupun aplikasi streaming lain yang ngedukung HDR bisa banget di kedua smartphone ini. Nah ini nih yang jadi sajian utama dari komparasi kita nih di video Yuzon Tech. Dapur pacunya, pasti kalian penasaran, lebih kencang mana sih antara Xiaomi 14T Pro atau Samsung Galaxy S24 FE? Jadi Samsung untuk kali pertama nih untuk Fan Edition series pakai chipset yang baru. Dia pakai chipset Exynos 2400i. Jadi chipset ini tuh versi underclock dari Exynos 2400 yang dipakai di Galaxy S24 ataupun di S24 Plus. Jadi clock speed di prime core-nya diturunin sedikit dibandingin sama versi yang standarnya. Tapi ya tetap masuk ke kelas high-end. Sementara untuk Xiaomi 14T Pro dia pakai prosesor yang beneran
ngebut. Ini seri flagship karena dia pakai prosesor MediaTek Dimensity 9300 Plus yang sebenarnya setara dengan Snapdragon 8 Gen 3. Bahkan prosesor yang dipakai di Xiaomi 14T Pro ini jadi salah satu chipset yang paling kencang versi AnTuTu Benchmark. Nah, ngomongin benchmark, jadi gue udah ngetes nih keduanya. Di AnTuTu Benchmark, di 3D Mark, dan juga PC Mark, memang punya perbedaan skor yang sangat jauh sih, terutama di AnTuTu Benchmark. Di AnTuTu Benchmark, Xiaomi 14T Pro jauh lebih unggul dengan skor 2 jutaan poin, sementara Samsung Galaxy S24 FE di 1,4 juta poin. Selisihnya lumayan jauh, 600 ribuan poin. Tapi kelihatan di sini kalau keduanya udah masuk ke level high-end. Kecuali Xiaomi 14T Pro yang udah flagship aja gitu skornya. Dibandingin mirip-mirip kayak Xiaomi 14, skornya udah 2 jutaan poin, mirip kayak iQOO 12 yang juga pakai Snapdragon 8 Gen 3. Jadi smartphone ini punya performance kelas atas sebenarnya. Keduanya juga punya tipikal yang sama sebenarnya dari stabilitas performance pada kartu grafisnya. Di bawah 70% untuk stability-nya. Kerasa naik turun banget performance dari grafis Exynos 2400i dan juga Dimensity 9300 Plus. Base loop-nya, terus juga lowest loop-nya mirip-mirip lah skornya, kecuali untuk Galaxy S24 FE yang memang agak lebih rendah di 6.700-an poin. Tapi kalau disandingin, kalian bisa lihat screenshot-nya, ya punya tipikal yang sama. Naik turun performance-nya tuh hampir sama antara kedua chipset ini. Juga dengan PC Mark. Kelihatan banget di grafisnya kalau setiap pengujian, gimana tergantung simulasi yang dijalanin ya. Bakal kelihatan ketika peak-nya kayak gimana, terus grafis paling rendahnya ada di sebelah mana. Itu memang nggak stabil sepanjang pengujian. Jadi kelihatan banget naik turunnya performance dari Exynos 2400i dan juga Dimensity 9300 Plus. Dan skornya pun hampir mirip, malah lebih tinggi di Galaxy S24 FE yang skornya sampai 17 ribuan poin. Nah, untuk spesifikasi lainnya, jadi keduanya punya RAM LPDDR5X. Kalau Samsung mentok di 8GB, tapi ya support RAM+. Sementara untuk Xiaomi 14T Pro di 12GB. Untuk memorinya di Samsung 128 dan juga 256GB. Kalau di Xiaomi 256GB sampai 512GB. Dan untuk baterai, Samsung Galaxy S24 FE punya baterai 4700 mAh yang dukung fast charging 25W dan juga wireless charging 15W. Jauh ketinggalan banget dibandingin sama Xiaomi 14T Pro yang baterainya 5000 mAh. Fast chargingnya 120W. Jadi adapter chargernya pun udah ngedukung power delivery, jadi kalian bisa ngecas laptop. Terus juga wireless charging 50W. Jadi peningkatannya signifikan banget dibandingin sama seri sebelumnya. Kesamaan keduanya nih, punya fitur AI sebenarnya. Di Galaxy S24 FE punya Galaxy AI dan di Xiaomi juga punya fitur AI. Basisnya Google kok sama. Jadi sama-sama ada Circle to Search, terus juga punya interpreter. Terus ada fitur kayak summarize, mengubah rekaman suara jadi teks terus dirangkum, jadi pointer juga bisa, summarize catatan juga bisa. Terus juga ada fitur AI subtitles dan juga fitur-fitur generative AI kayak di galeri itu kalian bisa punya fitur image expansion. Jadi kalian bisa memperluas gambar dan area kosongnya itu bakal diisi oleh AI. Juga bisa AI Erase Pro, itu ngapus objek yang nggak penting di foto. Dan juga AI Film. AI Film ini kayak di Google Photos. Kalian bisa bikin video panjang dari kumpulan video pendek. Terus juga disandingin sama beberapa latar musik yang dipilih langsung oleh AI. Cuman kalau ngomongin AI, lebih lengkap di Galaxy AI sebenarnya. Karena lebih kreatif, lebih lengkap. Assist-nya tuh banyak banget. Mulai dari chat assist, call assist, terus juga translator, interpreter juga ada, listening mode, fitur bawaan dari Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 juga ada di Galaxy S24 FE. Ada sketch to image dan juga portrait studio. Itu juga fitur lebih menarik dibandingin sama fitur standarnya ya, quote and quote di Xiaomi 14T Pro. Di fitur ini kalian bisa gambar coretan apapun, mau jelek mau bagus juga bisa. Terus di-create ulang oleh AI jadi sebuah karya yang bisa kalian upload di media sosial. Portrait Studio juga bisa, kalian bisa mengubah foto potret jadi foto kartun atau animasi, jadi banyak banget modelnya di Galaxy S24 FE ini. Dan yang menarik, ada AI Composer. Jadi AI Composer, kalian bisa bikin kalimat, entah itu caption, isi email,
atau isi pesan dengan 3 model bahasa profesional, polite, dan juga casual. Oh ya, di Samsung Galaxy S24 FE juga ada fitur namanya PDF Overlay. Di fitur ini kalian bisa translate dokumen PDF dan juga menyimpulkan dokumennya. Jadi nggak usah convert ulang ke Word, baru kopas ke translate. Nggak. Jadi semuanya bisa dilakukan di smartphone ini secara seamless. Jadi lebih lengkap untuk AI. Nah, untuk kamera sebenarnya gue rencana mau foto hunting nih, dipakai Xiaomi 14T Pro dan juga Samsung Galaxy S24 FE. Jadi mungkin bakal gue bikin di video terpisah. Tapi gue bakal nyebutin sedikit lah spesifikasi kamera dari keduanya. Nah, Samsung Galaxy S24 FE sebenarnya masih punya kamera yang sama, identik banget lah sama S23 FE. Nggak ada perubahan yang signifikan banget di smartphone ini. Kameranya, kamera utamanya 50 megapiksel, ada OIS, Optical Image Stabilization. Kamera ultrawide masih 12 megapiksel, kamera tele 8 megapiksel, punya fitur 3 kali optical zoom dan juga udah didukung sama OIS. Dan di depan kamera 10 megapiksel doang. Paling fitur barunya di Samsung Galaxy S24 FE adalah adanya fitur Pro Visual Engine. Jadi fitur ini tuh bisa ningkatin, bukan cuman bisa ningkatin kualitas visual di layar aja, tapi juga bikin kamera bisa memotret foto low light dan hasilkan foto yang lebih minim noise lah dibandingin sama smartphone yang non pakai Pro Visual Engine. Jadi Pro Visual Engine ini juga ada, bisa kalian temuin di Samsung Galaxy S24 series. Jadi ya, seenggaknya S24 FE ini dibikin hampir setara lah dengan varian di atasnya. Nah, untuk Xiaomi 14T Pro ini lebih spesial sebenarnya karena jadi lensa Leica di Xiaomi 14T Pro ini pakai Leica Summilux. Lebih bisa menangkap lebih banyak cahaya dibandingin sama Leica Summicron di Xiaomi 13T. Dan jenis lensa ini juga bisa kalian dapetin di Xiaomi 14. Jadi kualitasnya udah premium lah ya. Untuk sensornya, kamera utamanya pakai sensor Light Fusion 900 yang juga bisa kalian dapetin di Xiaomi 14. Resolusinya 50 megapiksel dan udah mendukung Optical Image Stabilization. Ada kamera ultrawide 12 megapiksel dan juga kamera tele 50 megapiksel. Jadi perpaduan 3 lensa ini kalian bisa ngambil banyak foto di berbagai angle dari mulai 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 2,6 kali, sampai 5 kali secara hybrid zoom. Nah, untuk kamera depannya 32 megapiksel. Jadi karena ada Leica, filternya juga bisa kalian manfaatin dari Leica dan tone color-nya juga bisa kalian manfaatin pakai tone color khasnya Leica, Leica Authentic dan juga Leica Vibrant. Jadi ini adalah hasil video di 1080p atau Full HD pada 60 fps yang direkam pakai Samsung Galaxy S24 FE dan Xiaomi 14T Pro. Keduanya kamera utama udah didukung sama OIS. Tuh. Jadi harusnya lebih stabil. Transisinya kita lihat. Oke. Ini subjek. Terus lebih bagus mana nih antara Xiaomi 14T Pro dan juga Samsung Galaxy S24 FE? Ya, kelihatan lah ya dari review gua gitu ya, ya udah pasti Xiaomi 14T Pro yang lebih unggul. Dari secara desain, kualitas layar, performance, terus juga teknologi kamera, dan juga harga sih yang penting. Lebih murah 1 juta daripada Samsung Galaxy S24 FE. Fitur AI-nya juga ada di smartphone ini, mirip-mirip kayak Galaxy AI-nya meskipun nggak terlalu lengkap kayak Galaxy AI di Samsung Galaxy S24 FE. Nah, ngomongin soal AI, ya jagoannya udah pasti Samsung Galaxy S24 FE. Kayaknya nggak ada deh fitur AI di smartphone yang lebih lengkap dari Samsung, dari seri high-end-nya Samsung, seri flagship-nya Samsung. Apalagi ya, Samsung Galaxy S24 FE bisa dibilang jadi smartphone paling murah kali ya, smartphone baru Samsung paling murah yang punya fitur Galaxy AI paling lengkap. Ada belasan fitur di sini, bahkan turunan dari Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, sampai S24 Ultra juga ada di Samsung Galaxy S24 FE ini. Dan satu lagi yang menurut gue sebenarnya ini hasil yang imbang sih, komparasi yang imbang. Kalau di Samsung lebih ke software, tapi kalau di Xiaomi 14T Pro lebih ke hardware. Kenapa gue bilang imbang? Memang hardware lebih menang di Xiaomi 14T Pro, tapi untuk software, kalian
bisa dapat jaminan upgrade OS 7 kali di Samsung Galaxy S24 FE. Ini kan udah One UI 6.1, Android 14, tambah 7 kali berarti kalian bisa dapetin OS Android sampai versi 21. Dan itu juga seenggaknya memberikan jaminan kepada user kalau HP ini bisa kuat sampai 7 tahun ke depan. Dan patch security-nya pun dikasih Samsung rutin bulanan selama 7 tahun ke depan. Jadi untuk jaminan upgrade, jaminan OS, dan juga fitur Galaxy AI sebenarnya Samsung Galaxy S24 FE nggak kalah menariknya dibandingin sama Xiaomi 14T Pro. Gimana menurut kalian? Nah, itu aja sih komparasi antara Xiaomi 14T Pro dan juga Samsung Galaxy S24 FE. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Dizon Tech.